Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk perlindungan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu kepada kami. Sungguh Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Tertulis demikian, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemahat Donatello adalah seorang pemahat yang sangat terkenal pada zamannya. Suatu kali, kepadanya dibawa batu marmer besar untuk dipahat menjadi sebuah patung. Donatello memperhatikan batu marmer itu dan melihat ada banyak cacatnya. Ia menolak batu itu. Batu marmer itu kemudian dibawa kepada seorang pemahat yang lain yang juga terkenal, yang bernama Michelangelo. Michelangelo melihat banyak cacat pada batu marmer itu, tapi ia menerimanya. Ia pun mulai memahat batu tersebut, dan pada akhirnya menjadi sebuah karya bernama patung Daud yang terkenal di dunia. Sikap tidak putus asa dan tidak menyerah pada keadaan merupakan kunci untuk mengalami kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ketika kita mengalami kehadiran dan kuasa Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, maka tidak ada satu hal pun yang dapat membuat kita kalah secara rohani. Rasul Paulus mengalami keadaan yang sulit dalam pelayanannya. Situasi itu begitu luar biasa menekan dan menantang dirinya. Dan secara manusiawi, kalau tanpa kekuatan dari Tuhan, ia mungkin sudah menyerah. Karena bertubi-tubinya masalah yang terjadi silih berganti. Namun di sini saudara, kita melihat bagaimana kekuatan Roh Tuhan memberikan kemampuan kepada hamba-Nya untuk tetap berdiri, kuat dan bersemangat dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara mengalami situasi-situasi yang sulit, yang nampaknya mustahil untuk diatasi. Saudara juga mungkin sudah mencapai titik tidak berdaya. Saudara merasa tidak sanggup lagi. Tapi disinilah saudara, justru kita dapat mengandalkan kekuatan Tuhan yang jauh lebih tinggi dari segala kekuatan masalah dan persoalan-persoalan dalam hidup kita. Di dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kita, kuasa Tuhan sempurna bekerja. Ketika situasi hendak membuat kita menyerah, mari datang kepada Tuhan Yesus, minta kekuatannya dan kuasanya agar dilimpahkan kepada kita. Bagaimanapun juga saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, anak-anak-Nya yang dikasihinya. Sebagaimana firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ini janji Tuhan bagi kita, saudara. Dalam segala keadaan, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan dan pertolongan yang ajaib. Dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu,
kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita akan menjadi lebih dari pemenang, saudara, oleh karena Kristus yang berkarya di dalam kita. Apapun keadaan kita saat ini, percayalah kepada Tuhan Yesus dan berharaplah kepadanya. Ia setia dan sanggup menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah dengan masalah dan persoalan dalam hidup saudara. Seberat apapun keadaan yang ada, percayalah Tuhan sanggup memberikan saudara kekuatan dan jalan keluar. Pandanglah kepada Tuhan Yesus, fokus pada Tuhan, jangan fokus kepada masalahmu. Angkat wajah kita, saudara, pandang Tuhan, agar kita dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hadapilah, saudara, setiap keadaan dengan mengandalkan Tuhan. Ikuti hikmat dan tuntunannya dalam kehidupan kita. Kuasa dan hadirat Tuhan akan memampukan dan menolong kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan pada saat ini. Engkau selalu yang menjadi andalan dan kekuatan kami dalam menjalani kehidupan ini. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak mampu. Tanpa-Mu kami tidak sanggup. Namun bersama-Mu, Tuhan memampukan kami. Dan Tuhan memberikan kami kesanggupan, kekuatan untuk mengatasi segalanya. Tolong kami ya Tuhan, dalam segala situasi hidup kami. Berikanlah kami sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan kuasa-Mu, sehingga kami mampu menghadapi semua dengan hikmat dan kuasa-Mu yang memberikan kami kemenangan. Malam ini ya Tuhan, kembali kami mohon perlindungan-Mu. Jagalah kami dan berkatilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikanlah kami tidur yang nyenyak pada malam hari ini, dan bangunkanlah kami kembali dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan senantiasa. Sembuhkanlah yang sedang sakit Tuhan, kuatkanlah yang lemah, berikanlah semangat bagi yang berputus asa, dan adakanlah pertolongan yang ajaib bagi yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami, dan Engkau menjawab segala permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.